Oke, Pada saat melemparkan satu gagasan, ada rasanya apa di Mas Heri waktu itu? Nah itu energi itu sebenarnya yang menghidupkan kita. Kenapa bisa cepet juga kita punya target segera launch, kita punya ketukan waktu yang ayolah ini kalau kita buka pasti teman-teman suka nih dengan konsep seperti ini. Gitu. Di sini belum ada. Yang kedua, experience saya itu di pameran, exhibition. Teman saya Mas Revo itu experience-nya ada di cafe, ada di makanan resto, kemudian ada di working space. Working space, oke. Ya, saya bilang kalau kita hanya bikin seperti itu, sekarang sama. Gimana kalau kita paduin ada store, kemudian ada beberapa pendukung lainnya yang ada di satu tempat, ini gitu. Salam damai, salam cahaya teman-teman. Kita ketemu lagi di tempat yang keren, tempatnya Mas Heri. Mas Heri Kunchoro itu namanya Sentrum Mas ya? Sentrum, ya. Sentrum di daerah? Di Kaliurang, Jalan Kaliurang. Ya. Mas Heri sehat kan selama ini? Alhamdulillah, sehat. Senang, buka aja nggak apa-apa Mas, kita udah sama. Teman-teman, ini Mas Heri konsepnya bagus banget. Nama tempatnya Sentrum Space ya? Iya. Luasnya berapa nih Mas? Luasnya 5.500 meter persegi. 5.500 meter persegi. Berapa lama Mas pembangunan seluruhan? Kalau pembangunan sebenarnya dari bulan Januari 2021. Jadi cepat juga sih, sampai bulan Juni opening gitu. Wih, iya. Asik. Iya. Sementara berapa bangunan ini? Iya. Dari kecil sampai besar. Ada berapa? Apanya? Bangunan ini? Bangunannya ada 20. Bangunannya ada 20, bangunan induk 1, bangunan lain 20. Iya. Jadi kalau saya cerita ya, ini konsep sebenarnya Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu. Iya, kita ini kan bertiga. Jadi ada Mas Ardan, ada Mas Revo, ada saya, kemudian ada partner yang lain, satu lagi. Berempat ya? Berempat. Tapi yang satu ini kelompok lah ceritanya, kelompok. Nah, kalau saya sama Mas Revo ini beberapa kali memang udah kerja bareng. Ya, Mas Revo lebih banyak ke food, beverage-nya, kemudian kalau saya lebih ke banyak branding, marketing. Jadi ini perpaduan dua orang untuk ngerjain konsep ini dari bulan Agustus, kita matengin sampai di Januari pembangunan. Agustus sampai Januari pembangunan, wah keren juga ya, cepet juga sih. keren. Tukoni ya Mas ya? Ya, kalau di Tukoni kita sama bareng berdua juga. Iya, berdua juga. Iya. Berdua juga Tukoni. Iya. Asik. Dan pada waktu bikin konsep ini, yang terpikir di Mas Heri dan teman-teman tuh apa sih Mas? Apakah ada suatu ide ataupun konsep yang pernah dilihat di luar atau murni dari teman-teman? Kalau kita bicara konsep seperti ini, sebenarnya ini nggak konsep baru-baru amat. Sebenarnya ada banyak sekali adopsinya. Bahkan kalau kita bicara tradisional place seperti ini kan seperti food court sebenarnya. Ya. Cuma memang kita twist menjadi satu lokasi yang terintegrasi, yang pastinya kalau kita bicara bisnis adalah saling mensupport satu sama lain, saling berkoneksi, kemudian ini menjadi satu kolaborasi bersama. Ya. Asik. Kalau lebih mirip tuh yang baru yang udah pernah ada itu kayak Kumulo. Di sini ada Kumulo BSD, di BSD ada namanya Kumulo. Itu kurang lebih seperti ini. Cuma mungkin kalau di sana saya nggak ngerti apakah konsepnya mereka juga punya satu store gede punyanya mereka sendiri untuk menghimpun. Kalau ini kan kami saling berintegrasi, itu masing-masing mempunyai keunggulan sendiri-sendiri, termasuk kita yang di manajemen ini menyajikannya minumannya. Jadi minumannya kita tanganin sendiri. Cuma memang seperti saya ceritakan tadi bahwa konsep seperti ini sebenarnya bukan hal baru, banyak juga yang di Bali ada juga yang model kayak gini. Sebenarnya kalau kita bilang lokasi-lokasi seperti outdoor dengan kondisi penataan semacam ruko, itu kan sudah banyak sekali ya. Nah memang cuma kalau kita bicara konsep ini memang nggak semua juga bisa diterima di satu daerah sebenarnya. Tergantung daerahnya. Iya, tergantung daerahnya. Sama kedua yang buatku menarik ya, arsitektur masing-masing ininya tenannya beda-beda kan. Walaupun satu warna tapi unik gitu. Unik loh ini.
Kalau kita bilang sebenarnya kenapa kita buat arsitek seperti ini, desainnya itu karena memang kita pengen masing-masing brand, masing-masing produk itu menonjol, artinya mereka punya muka atau tampilan yang memang benar-benar terwakili oleh mereka. Ini kaitannya sama yang banyak orang udah lama sih ngebahas soal law of attraction, Mas. Pada saat melemparkan satu gagasan, ada rasanya apa di Mas Heri waktu itu? Apakah fun, apakah ragu-ragu, nggak yakin, atau apa? Dari tiga hal itu, apa yang paling Mas rasain? Yang pertama karena parameternya lokasi ya, daerah. Oke, lokasi. Parameternya adalah di Jogja. Parameternya di Jogja otomatis belum pernah ada. Jadi rasa yang kita miliki rasa happy. Karena this is new. This is new concept. This is new energy, gitu kan. Pastinya new experience, kita berharap. Dan new vibe ya. Ya, new vibe. Nah, itu energi itu sebenarnya yang menghidupkan kita. Kenapa bisa cepat juga? Kita punya target segera launch. Kita punya ketukan waktu yang, ayolah ini kalau kita buka pasti teman-teman suka nih dengan konsep seperti ini. Gitu. Dan memang menyenangkan sekali Mas, apalagi kalau sampainya itu udah jam, friends, sobat, kalau misalnya sampai sini sekitar jam 3 ke atas, jam 3, jam 4 tuh enak banget karena udah mulai redup ya Mas ya. Iya. Mataharinya udah asik. Apalagi nih depan ini kan sawah nih ya seharusnya. Cuma ini kemarin kacang. Jadi kan musimnya tiga padi, satu biasanya kacang. Nah, ini kemarin habis panen padi. Ini sampai ke sana padi itu. Kacang tanah Mas. Sekarang ini kacang. Kalau regulernya padi. Regulernya padi. Iya. Nah, kalau misalnya ini dibuat konser musik gitu, kayak musik festival kecil gitu, boleh kan Mas? Sebenarnya kalau secara aturan, jadi kita ini kan selalu terkaitnya sama aturan PPKM, level dan sebagainya. Selama mereka memang membuka itu dan kita mentaati itu, boleh Mas. Boleh ya. Boleh. Apalagi kalau ini udah selesai Mas. Apalagi kalau udah selesai. Sebelum selesai pun kalau kita memang ini terbatas misalnya konser musiknya hanya dihadirin oleh kita hitung komunitas tertentu, kemudian orang yang kita undang juga khusus, saya pikir oke aja Mas. Dan pihak kalau misalnya ada buat teman-teman komunitas, kan di Jogja sih ada komunitas, ada macam-macam ya, ada elektronik musik, terus ada warta jazz segala macam, itu bebas ya Mas ininya apa? Bebas. Maksudnya jenis musiknya bebas. Sebenarnya kita lebih light aja sih. Sampai sekarang ini belum mempunyai kategori khusus sih. Cuma memang ambient yang kita bangun adalah segmen pasarnya kan muda sama keluarga muda. Dan keluarga muda. Iya. Keluarga muda, karena di sini ada gelato. Jadi itu segmen biasanya anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil biasanya ya keluarga muda gitu, seperti itu. Asik soalnya kalau buat buat live music, dan dari sore sampai jam 8 aja udah tetap asik ini Mas. Iya. Dan elektronik yang bukan elektronik yang itu, yang lebih ke elektronik ke light ya. Ya, light dan chill out ya. Atau kontemporer justru, bukan yang bukan yang trance, bukan yang progressive house gitu. Jadi benar-benar enak, jadi orang bisa kemana aja, bisa nggak tidak harus dance, jadi bisa tetap makan, bisa tetap kan harapannya ini kita juga tetap mereka menikmati. Iya, memang sih. Makanya kita buat ini hampir 60% outdoor ya. Outdoor ya. 60% kita outdoor. Memang kembali lagi kalau kita bilang alam, musuhnya hujan. Nah, ini memang kita lagi siapin kantong-kantong supaya pada saat hujan pun ada tempat berteduh di sana, ada tempat komunal. Iya. Dan nanti kita akan buat tenda-tenda juga yang akan lebih banyak. Ini sendiri apa Mas? Yang besar ini Mas? Yang besar ini ada satu kantor nanti, kantor disewa. Karena begitu ngelihat pemandangannya waktu itu sawah, dia langsung, aku mau yang di pojok ini kita sewa. Dia bilang, saya mau lihat, ini kan dia kaca yang atas nih, nanti bosnya bisa ngelihat ke sana ya, oke lah. Siap. Ngobrol happy. Ngopi itu ngobrol happy ya. Ngobrol happy, jadi ngobrol enteng-enteng aja. Walaupun yang tadi menggelitik saya adalah, jadi pada saat melontarkan ide, Mas Heri dalam kondisi fun dan optimis ya, karena di sini belum ada ya. Salah satu energi yang membuat fun dan optimis karena di sini belum ada. Yang kedua, experience saya itu di pameran, exhibition.
Jadi teman saya Mas Revo itu experience-nya ada di cafe, ada di makanan resto, kemudian ada di working space. Working space, oke. Ya, saya bilang kalau kita hanya bikin seperti itu, sekarang sama. Gimana kalau kita paduin ada store, kemudian ada beberapa pendukung lainnya yang ada di satu tempat. Itu experience saya di exhibition masih yang melekat nih gitu. Sehingga pada saat disatuin, kita ada satu kolaborasi antara itu tadi working space sama experience baru gitu. Nah ini ada satu pertanyaan lagi Mas, kalau seandainya ada komunitas yang mau katakanlah mau bikin acara yoga atau meditasi di situ, apakah boleh juga? Bisa banget. Oh bisa. Ini setiap pagi itu bukan setiap pagi, di beberapa pagi beberapa saat yang lalu itu mereka ini Zumba ya? Oh Zumba ya. Zumba, kemudian yoga. Yoga juga jadi udah cuma ya, 2-3 orang mereka, karena ini kalau pagi sejuk banget. Enak pasti. Di depan situ, dipakai aja nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Sebenarnya buat syuting pun pagi lebih pas ya, karena mataharinya kan bukan dari sana. Betul. Jadi buat syuting ke sana nggak backlight. Betul. Kalau syuting ini udah beberapa keberuntungannya kita sebenarnya ya, karena mungkin juga satu lokasi baru, yang kedua orang santai aja di sini, jadi orang syuting kayak gini kayak kita ini nggak riweh gitu, nggak yang malu-malu gitu. Semua orang bikin di pojok sana, ada bikin TikTok, ada yang bikin konten, ada yang bikin, jadi ya nggak ada, bukan yang jadi tontonan gitu, jadi malah oh iya di sini memang seperti ini gitu ambience-nya gitu. Instagramable juga ya, sangat Instagramable. Asik Mas. Jadi nggak ada keraguan sama sekali saat bikinnya, dan vibe-nya happy. Itu teman-teman harus ingat ya, vibe-nya pada saat kita melontarkan satu ide, kita cetusin satu ide, itu adalah tetap jaga happy, yakin aja dan happy. Yang paling gitu ya Mas Eri, yakin dan happy. Dari Mas Eri sendiri ada pesan buat teman-teman? Jadi gini, kalau kita bicara ide, bicara bagaimana pencetusan, bagaimana living dreaming gitu. Jadi bagaimana kita sebenarnya menjaga itu menjadi sebuah kenyataan. Itu kan penting. Jadi gagasan itu kalau sampai mau wujud ya, sampai untuk terwujud itu kan perlu komitmen. Nah, kadang-kadang itu yang perlu dijaga sebenarnya. Nah, menjaga komitmen itu untuk mencapai wujud itu ada satu energi namanya idealisme. Ya, idealisme ini biasanya akan terus menguat dan akan terus menambah power pada saat kita benar meletakkan posisi idealisme kita. Nah, kadang-kadang ada yang idealisme itu runtuh di tengah jalan karena ada unsur-unsur yang cukup kuat mengganggu dan kita tidak kuat membendung itu. Misalnya contohnya gini. Jadi gini. Ini cara kita dapetin stand satu-satu ini gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Kalau mau gampang, banyak yang daftar, tapi kurasinya pasti kurang, pasti turun. Pasti produk-produk yang di luar sana udah ada, di sini ada. Nah, ini kalau kita bicara idealisme, menjaga itu agak susah. Satunya uang, satunya bagaimana kolaborasi ini berkembang menjadi bagus. Kita lebih memilih orang-orang yang punya energi kuat dalam membangun bisnisnya untuk hadir di sini, daripada dengan kekuatan uang yang cukup kuat tapi sebenarnya dia secara power produk kurang. Nah, itu yang saya selalu, mungkin saya sharing di sini adalah bagaimana menjaga idealisme itu untuk tetap menciptakan satu produk yang bagus. Menjaga idealisme dan komit Mas ya? Komit, oke. Baik teman-teman, asik banget masukan dan ilmu dari Mas Eri. Makasih banyak Mas Eri. Sama-sama. Sukses terus buat tempatnya. Amin. Sukses, sehat-sehat. Amin. Damai, bahagia, sukacita. Amin. Selamat. Salam damai. Salam damai. Ngopi. Ngobrol happy ya. Ngobrol happy.